Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya tentang Gus Samsudin ini. Kemarin sebetulnya di beberapa video saya sudah membahas ya. Karena ada nama Gusnya, maka saya masuk di sana. Tentang perdebatan dengan pesulap merah. Bagi saya, keduanya entertainment lah kayaknya ya. Pesulap merah entertainment, kemudian Gus Samsudin juga entertainment. Artinya di dalam konten-kontennya mungkin ada settingan keduanya. Mungkin juga kita bisa tuduhkan mereka sedang mencari rating, bisa juga kan. Atau benar, pesulap merah sedang mengungkap kebenaran dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika Samsudin ini di awalan namanya ada Gusnya, sapaan akrabnya dengan Gus Samsudin. Maka seringkali orang mengaitkan ini tentang kepada agama, kepada ustadz, kepada guru ngaji, kepada ulama, kepada kiai. Yang kalau seorang kiai punya hal di luar kebiasaan, di luar kemampuan otak manusia, ya. Kalau ulama, kalau kiai, kalau wali itu ya, itu punya karamah namanya. Nah kemudian banyak nanya kepada saya, apakah Gus Samsudin ini bagian daripada wali yang punya karamah sehingga punya keluar biasaan, kan gitu ya. Nah saya penting untuk masuk di sini agar tidak salah paham, gagal paham urusan karamah. Penting sekali ini karena urusannya agama. Di dalam Islam itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya irhas, ada yang namanya maunah. Catat ya, minimal 4 aja. Keluar biasaan yang bisa keluar dari manusia, yang sesuai dengan panduan agama. Yang pertama mukjizat. Itu bisa dilakukan, hanya dilakukan oleh para nabi ya. Yang punya mukjizat itu hanya para nabi dan rasulnya. Itu mukjizat ya. Nabi Muhammad punya mukjizat, keluar biasaan. Rata-rata semua para nabi itu punya mukjizat. Nabi Sulaiman punya mukjizat keluar biasaan yang itu bukan kategorinya sihir dan sebagainya. Itu yang pertama. Khusus untuk para nabi, untuk berdakwah, untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa dirinya punya keluar biasaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai ciri, sebagai tanda bahwa dia seorang nabi. Oke, itu yang pertama. Tidak bisa dimiliki oleh selain daripada nabi. Yang kedua, ada irhas dulu ya. Irhas ini juga sama, keluar biasaan. Yang keluar dari seorang manusia, calon nabi. Kedua ini kan sudah gugur sekarang. Irhas sudah tidak mungkin ada, ya. Kemudian juga mukjizat juga sudah tidak mungkin ada karena nabi sudah ditutup, calon nabi juga pastinya sudah tidak ada. Tinggal 2 nih. Ada karamah, ada maunah. Tinggal 2 yang kemungkinan bisa hadir sekarang. Siapa orang yang pantas mendapatkan karamah dan siapa orang yang pantas mendapatkan maunah? Nah, karamah ini diberikan kepada orang yang benar-benar soleh atau bisa dikategorikan wali. Ya, itu pun, awas, itu pun yang namanya karomah tidak bisa belajar, tidak bisa kita mempelajarinya untuk mendapatkan karomah. Gak ada pelajaran supaya kita mendapatkan karomah, gak ada. Ya, karomah itu diberikan oleh Allah kepada seseorang di dalam situasi terdesak. Yang Allah mempertimbangkan orang ini harus dibantu supaya mendapatkan karamah. Maka dia
akan mendapatkan karomah. Jadi karomah itu tidak bisa diatur oleh kita. Misal gini, kita pangkatnya wali nih ya. Kemudian akan menunjukkan kepada seseorang keluar biasaan, ya, keluar biasaan karena kita wali untuk memberikan terang kepada manusia yang lain. Saya wali, buktinya saya bisa misal mindahkan ikan dari kolam ke kelapa, misal ya. Nggak bisa diatur oleh kita, bos. Ayo ikan masuk ke kelapa, nggak bisa. Allah yang mempertimbangkan orang itu layak untuk mendapatkan karomah atau tidak. Itu pun di dalam situasi terdesak biasanya. Misal, ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang wali pada zaman masa Belanda. Beliau itu debat dengan orang Belanda. Ya, kata si ulama ini, setiap air itu pasti ada ikannya. Kemudian si orang Belanda itu ngomong, wah ini bohong nih, orang ini bohong nih, orang ini dusta nih. Coba kalau misal benar setiap air ada ikannya, itu ada kelapa. Apakah mungkin di dalam kelapa ada airnya, ada ikannya? Diam aja si wali itu, diam aja. Oke, kita buktikan, kata orang Belanda. Kalau benar di dalam kelapa yang ada airnya itu ada ikannya, maka saya akan beriman. Nah, di dalam situasi seperti itu, keceplosan ngobrol tuh, keceplosan bicara tuh seorang wali. Itu kan di dalam situasi terdesak, ya. Maka bawalah kelapa, dibelahlah kelapa, tiba-tiba benar ada ikannya. Si orang itu, si ulama itu juga nggak tahu bahwa benar di dalam kelapa itu ada ikannya. Tetapi ketika Allah berkehendak bahwa di dalam kelapa itu pasti ada ikannya, harus ada ikannya, karena untuk menolong seorang itu, maka jadilah ada ikannya. Satu kali lagi, itu di dalam situasi terdesak ketika Allah mempertimbangkan seorang itu layak untuk ditolong. Karena seorang soleh, ulama, waliullah. Paham ya? Nah, tidak bisa pada akhirnya, misal ini sudah keluar, kita sudah mengeluarkan karomah, si wali itu tiba-tiba ngomong kepada santrinya, saya kemarin sudah mengeluarkan karomah, setiap ada air di dalam kelapa itu ada ikannya. Sekarang waktunya makan nih, santri coba bawa tuh kelapa, ambil kelapa, saya pengen makan dengan ikan. Kemarin juga pas dibuka ada ikannya, coba. Nggak bisa diatur sama kita, Allah yang ngatur. Ya, Allah yang ngatur, jadi nggak bisa. Paham nggak? Itu karomah. Yang kedua, maunah. Itu terjadi kepada orang soleh. Ya, itu terjadi kepada orang soleh. Dan itu pun sama, tidak bisa kita belajar. Tidak bisa mempelajari maunah, tidak bisa mempelajari karomah. Nah, itu paham ya, udah aja. Yang 4 itu udah selesai ya, partnya. Itu semua khusus diberikan kepada orang-orang mukmin yang soleh. Ya, yang itu pun tidak bisa kita belajar, yang itu pun kita tidak bisa mengaturnya. Allah yang mempertimbangkan kita layak dibantu atau tidak. Nah, kemudian ada sihir. Nah, ini sihir. Keluar biasaan itu ada juga namanya sihir. Nah, sihir ini beda lagi. Sihir ini kita bisa belajar. Ada ilmunya, ada panduannya. Kita bisa mempraktekannya. Kita bisa atur untuk mempraktekannya. Itu namanya sihir. Kalau Gus Samsudin, dia benar seorang mukmin yang soleh, dia benar seorang wali, kemudian mengeluarkan keluar biasaan, saya nggak yakin. Kalau misal Gus Samsudin mengajarkan kepada santrinya untuk supaya mendapatkan karomah, mendapatkan maunah, itu bohong. Jangan percaya, itu pasti bohong. Karena nggak ada, ya, nggak ada. Gak ada kita belajar supaya mendapatkan karomah. Gak ada kita bisa belajar untuk mendapatkan
maunah, nggak ada. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada seorang mukmin yang saleh, wali. Oke, saya tuntas nih membahasnya ya. Jadi kan, dia kan yang nanyanya ini apakah mendapatkan karomah, maunah. Ya silakan aja lihat Gus Samsudin, layakkah beliau mendapatkan karomah atau maunah sebagai ciri bahwa dia orang soleh. Dan satu kali lagi cirinya, gak bisa diatur tuh karomah, gak bisa kita mengaturnya, Allah yang akan mengaturnya. Seorang ini kapan harus mendapatkan karomah, seorang ini kapan harus mendapatkan maunah. Biasanya satu kali lagi di dalam situasi terdesak, yang kita pun sebetulnya nggak tahu. Ya, kita pun nggak tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan aja simpulkan sendiri untuk menilai seseorang.